Dan sekarang saya akan mulai dengan bagaimana menggunakan antibiotika secara rasional dalam tata laksana COVID-19. Next slide. Jadi outline daripada presentasi saya pertama adalah bagaimana penggunaan obat antibiotika secara rasional. Yang kedua, apakah rasional menggunakan antibiotika pada COVID-19? Ketiga, mengapa memberikan antibiotika dalam tata laksana COVID-19? Keempat, kapan memberikan antibiotika pada COVID-19? Yang kelima, bagaimana prosedurnya memberikan antibiotika pada kasus COVID-19? Yang penting juga adalah apa risiko pemberian antibiotika yang tidak rasional pada dalam era COVID-19 ini. Dan yang terakhir, bagaimana penggunaan antibiotika dalam tata laksana COVID-19 di Rumah Sakit Sanglah. Yang pertama adalah bagaimana menggunakan antibiotika secara rasional. Kita semua mengenal penggunaan antibiotika ada dua jenis. Ya, ada antibiotika yang digunakan untuk terapeutik dan antibiotika untuk profilaksis. Pada antibiotika untuk tujuan terapeutik, kita menggunakan antibiotika pada keadaan sudah ada manifestasi infeksi. Jadi untuk terapi. Sedangkan pada profilaksis tidak ada manifestasi infeksi, yaitu belum atau tidak ada gejala infeksi, tetapi bertujuan untuk mencegah risiko infeksi, mencegah infeksi pada pasien dengan risiko tinggi. Nah, terapeutiknya ada dua. Ada antibiotika terapeutik yang bersifat empirik, jadi proporsional, jadi sebelum ada hasil mikrobiologi, dan terapi definitif, jadi sudah mengarah, terapi terarah pada kasus-kasus infeksi yang kita berikan antibiotika dan sudah ada hasil mikrobiologi. Untuk antibiotika kita gunakan secara rasional dan bijak. Rasional itu berbeda dengan bijak. Prinsip antibiotika, profilaksis, dan terapi hanya untuk infeksi bakteri. Kita disebut sudah menggunakan antibiotika secara rasional bila kita sudah memperhatikan efikasinya, safety, quality, tepat indikasi, tepat penderita, tepat dosis, tepat jenis antibiotika, durasinya yang tepat, dan selalu memikirkan waspada efek samping. Bila kelima ini sudah kita perhatikan dan sudah kita laksanakan, maka kita disebut sudah melakukan pemberian antibiotika secara rasional. Kita disebut bijak bila sudah memberikan rasional dengan memperhatikan pola kuman setempat. Jadi perhatikan pola sensitivitas dan resistensi daripada antibiotika, perhatikan farmakokinetik dan farmakodinamik daripada antibiotika tersebut, dan tentunya harga juga menjadi pertimbangan untuk bisa menyatakan bahwa kita sudah bijak menggunakan antibiotika. Sekarang pertanyaan, apakah rasional penggunaan antibiotika pada COVID-19? Ini pertanyaan yang sangat gampang dijawab. Jadi siapapun pasti bisa menjawab. Karena COVID-19 disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Tadi saya sampaikan antibiotika untuk infeksi bakteri. Kalau ini kita anggap suatu soal pada waktu kita masih sekolah dulu, di SD, SMP ada soal hubungan antar pernyataan, maka ini adalah jawabannya B. Benar-benar dan tidak berhubungan. Jadi COVID-19 disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 benar. Antibiotika untuk infeksi bakteri itu juga benar, tetapi tidak berhubungan. Artinya memang tidak rasional kalau memberikan antibiotika pada kasus COVID-19. Ada suatu pernyataan yang saya kutip dari jurnal yang menyatakan, ini banyak yang menulis seperti ini. If there is confidence that the clinical future are typical for COVID-19, it is reasonable not to start empirical antibiotika. Artinya, bila kita percaya, kita confident memberikan antibiotika empirik. Saya kasih tanda merah di sini ada dua, confident dan tipikal. Sekarang kita tahu tipikal untuk COVID-19 sangat sulit karena kadang-kadang dia bisa menyerupai 1000 wajah, atipikal. Dan confidence. Confidence dari tiap klinisi berbeda. Ada yang confidence, ada yang tidak confidence. Jadi kata kunci confidence dan tipikal sangat menentukan apakah pasien COVID-19 akan mendapatkan antibiotika atau tidak dalam tata laksananya. Tetapi WHO ya sudah jelas menyebutkan dalam
Clinical Management COVID-19 itu dalam suatu interim guidance 27 Mei 2020 ini yang terakhir, dia memberikan 3 pernyataan. Yang pertama, treatment of acute co-infection. Pada suatu penanganan infeksi yang co-infeksi untuk yang akut. Pada kasus suspek dan confirm daripada COVID-19 yang ringan, tidak dibenarkan pemberian antibiotika untuk terapi maupun profilaksis. Ya, jadi tidak dibenarkan. WHO sudah menyatakan, kalau kasusnya suspek, masih suspek ataupun confirm, dan COVID-19-nya ringan, tidak benar memberikan antibiotika baik untuk terapi maupun untuk profilaksis. Nah, sekarang bagaimana dengan yang moderate? Pada kasus suspek atau confirm yang moderate COVID-19, jadi kasus moderate, antibiotika hanya diberikan pada kasus-kasus yang klinis ada infeksi bakteri. Ya, jadi hanya pada kasus yang ada klinis infeksi bakteri. Sedangkan, nah sekarang bagaimana dengan kasus-kasus COVID-19 yang berat? Ini yang sering menjadi permasalahan. Pasien dirawat di ICU, suspek atau confirm COVID-19. Nah, pemberian antibiotika empirik itu diberikan untuk mengcover patogen penyebab, perkiraan patogen penyebab based on clinical judgment. Jadi tergantung sekarang kepada judgment daripada klinisinya. Tetapi tetap mempertimbangkan faktor host dan epidemiologi lokal daripada pola kuman setempat. Ini slide saya yang sudah disebutkan oleh Dr. Dwi Fatmawati, kemudian Dr. Hari Paraton juga sempat saya dengar sudah menyebutkan bahwa bagaimana fakta penggunaan antibiotika pada COVID-19. 72%. Ya, ini memang kita ambil dari jurnal terbaru. Karena semua jurnal COVID-19 juga jurnal 2020, semua baru. Jadi pada pasien COVID-19 rawat inap, 72% mendapatkan antibiotika. Dan setelah ditelusuri lebih lanjut, hanya 8% yang terbukti memang ada superimpus bakterial atau fungal co-infection. Artinya beda angkanya terlalu jauh, 8% yang terbukti dan 72% yang mendapatkan antibiotika. Ada satu pernyataan lain dari WHO yang menyatakan bahwa asitromisin yang digunakan secara luas, ya baik bisa dikombinasi dengan hidroksikloroquine, sebenarnya tidak direkomendasi hanya pada suatu trial yang akan dilakukan pada COVID-19. Nah, sekarang kita bertanya, mencari alasan, pembenaran, saya bilang, pembenaran, reasonable reason daripada klinisi memberikan antibiotika dalam tata laksana COVID-19. Mengapa masih memberikan antibiotika? Padahal sudah tahu bahwa COVID-19 itu adalah infeksi virus. Yang pertama, yang paling banyak disebutkan dari berbagai jurnal dan saya review, saya simpulkan beberapa, ada 5. Yang paling banyak itu sebenarnya adalah kesulitan membedakan COVID-19 dengan pneumonia bakterial. Jadi dikira bersamaan sehingga diberikan antibiotika pada kasus COVID-19. Nanti sebentar akan saya sampaikan bagaimana clue atau trik-trik kita membedakan sebagai klinisi membedakan kasus COVID-19 dengan pneumonia bakterial. Yang kedua adalah risiko infeksi bakteri sekunder pada kasus-kasus komorbid dan lama rawat inap di rumah sakit. Kita tahu kasus-kasus pada komorbid lebih gampang terjadi infeksi bakteri, dan kemudian pasien-pasien COVID-19 juga rata-rata lama dirawat, apalagi di ruang intensif, maka ada risk infeksi bakteri pada kasus-kasus COVID-19. Yang ketiga, yang sering menjadi alasan pembenaran karena memang belum ada terapi spesifik untuk COVID-19. Tadi Dr. Erlina sempat menyampaikan belum ada terapi spesifik, tapi dicoba berbagai terapi-terapi yang diberikan untuk kasus COVID-19. Karena tidak ada terapi spesifik, kadang kita memikirkan antibiotika kita berikan untuk mencegah atau mengobati mungkin ada infeksi bakteri. Jadi itu adalah suatu alasan yang kurang reasonable. Kemudian menduga ada infeksi selain sistem respirasi. Jadi kalau selain pada pneumonia mungkin ada infeksi lain diduga, maka diberikan antibiotika juga. Dan yang terakhir adalah antibiotika makrolide seperti asitromisin itu mempunyai efek antiviral, antiinflamasi, dan imunomodulator. Jadi efek daripada asitromisin yang sebagai antiviral,
antiinflamasi dan imunomodulatornya yang diambil, bukan efek antimikrobanya seperti yang juga disampaikan oleh Dr. Erlina pada presentasinya tadi. Saya mengambil secara teoritis bagaimana adanya suatu kondisi infeksi virus bisa menginjus terjadinya infeksi bakteri sekunder bakterial infeksi itu melalui berbagai mekanisme. Ya, seperti gambar ini, sejawat semua senior bisa lihat bahwa infeksi virus akan menyebabkan gangguan daripada respon imun lokal, terjadi peningkatan interferon, ada dysregulasi sitokain, ada gut dysbiosis, ada infeksi gastrointestinal akibat infeksi virus. Semuanya akan menyebabkan perubahan pada respon imun. Perubahan respon imun berupa terjadinya penurunan daripada fungsi fagosit dan kemampuan daripada makrofag atau neutrofil sehingga terjadilah infeksi bakteri sekunder. Di samping itu, pada infeksi virus juga terjadi adanya suatu bacterial adherent promotion, ada akumulasi bakteri, ya, dan juga memicu terjadinya imun suppression. Jadi intinya terjadi supresi imun pada infeksi virus di mana terjadinya peningkatan reseptor daripada permukaan, kemudian ada gangguan kemotaksis, kerusakan jaringan, dan lain-lain semua akan berakibat terjadinya suatu dysbiosis respiratory tract. Ya, itu semua menyebabkan adanya infeksi bakteri sekunder pada infeksi virus. Saya mengutip beberapa jurnal yang memperkuat memberikan antibiotika. Kenapa memberikan antibiotika pada kasus COVID-19? Ada jurnal Sekunder Bacterial Infection in Patient with Viral Pneumonia. Ini yang publish baru kemarin 5 Agustus 2020. Dia lebih banyak mengutip bahwa pada kasus wabah flu, spinous flu pada 102 tahun yang lalu, sekitar 50 juta kematian itu terkait dengan koinfeksi bakteri. Ya. Kemudian dan juga selama kasus pandemi influenza H1N1 2009, juga terjadi 34% kematian akibat dari koinfeksi bakterial. Berdasarkan data itu, maka diduga adalah oleh kebanyakan klinisi mungkin COVID-19 ini juga terkait dengan adanya wabah pada Spanish flu maupun pada influenza H1N1. Sehingga sebagian besar most clinician menangani pasien SARS-CoV-2 dengan memberikan profilaktik antibiotika sampai 63,7%. Jadi kalau boleh saya bilang terinspirasi dari kasus-kasus Spanish flu dan kasus influenza H1N1 ingin mencegah terjadinya infeksi bakteri sekunder pada kasus COVID-19. Dan ini jurnal yang menyatakan bahwa bagaimana role daripada pneumonia dan infeksi bakteri sekunder pada yang fatal dan serius pada outcome daripada influenza pandemik H1N1. Infeksi bakteri sekunder teridentifikasi dari 1 dari 4 pasien dengan terutama adalah Streptococcus pneumonia. Dan itu yang teridentifikasi. Dan komplikasi infeksi bakteri sering dihubungkan dengan outcome yang serius daripada kasus H1N1 seperti kematian dan lamanya rawat di ruang intensif. Ini salah satu jurnal yang memperkuat tadi bahwa pada kasus pandemi yang 2009 yang lalu bahwa kasus terjadinya infeksi bakteri sekunder cukup tinggi dan memberikan mortalitas. Jenis bakteri apa yang terdeteksi pada pasien-pasien COVID-19 itu dari Lanceburi jurnalnya menyatakan yang paling banyak memang yang atypical Mycoplasma pneumonia. Itu yang persentase jauh melebihi yang lain dan kemudian beberapa bakteri yang lain seperti yang memang sering menyebabkan pneumonia bakterial seperti Pseudomonas aeruginosa, Haemophilus influenza, Klebsiella pneumoniae dan yang lain juga memberikan kontribusi terhadap kejadian bakterial pneumonia pada kasus COVID-19. Sekarang kita beralih kepada bagaimana realnya sebenarnya koinfeksi pada COVID-19. Di sini saya mengutip suatu systematic review dan meta-analisis dengan jumlah pasien yang cukup besar, studi yang cukup besar, melibatkan 3.834 pasien. Ya, ini kita lihat bahwa proporsi daripada kasus COVID-19 yang mengalami koinfeksi bakterial adalah sangat rendah, low.
low proportion. Jadi kita bisa lihat lebih banyak pada kasus di ICU, ya lebih banyak, itu pun juga angkanya tidak tinggi, ya, tetapi hanya 7%, ya, hospitalized patient with the bacterial co-infection. Jadi jauh lebih kecil daripada pandemi influenza yang lalu. Artinya tidak dibenarkan kita melihat data wabah Spanish influenza tahun 1918 ataupun pandemi H1N1 2009 yang lalu sebagai pedoman bahwa sekarang juga adalah angkanya tinggi karena sudah dilihat oleh berbagai jurnal angkanya sangat rendah. And this finding don't support the routine use of antibiotic in the management of confirmed COVID-19 infection. Artinya temuan ini sangat tidak mensupport penggunaan antibiotika secara rutin pada penanganan kasus COVID-19. Jurnal yang lain juga hampir sama. Ya, di sini secara overall insiden daripada sekunder bakterial infeksi pada COVID-19 juga rendah dan hampir sama, dia juga tidak mensupport pemberian antibiotika profilaksis terutama yang bersifat broad spectrum. Systemic review yang lain ya yang juga adalah dengan suatu meta analisis artinya melibatkan banyak studi juga hampir sama bahwa the overall proportion of bacterial co-infection was low, jadi rendah. Tetapi pada meta analisis ini juga melihat penggunaan antibiotika ternyata masih tinggi. Jadi hampir sama. Jadi sedikit sekali bukti yang mendukung penggunaan antibiotika empirik pada pasien-pasien COVID-19 yang dirawat inap. Ya, kecuali misalnya tanpa ada critical illness. Jadi kita harus perhatikan. Apakah pemberian antibiotika lebih awal pada kasus COVID-19 yang critical ill akan berpengaruh terhadap mortalitas daripada pasien COVID-19? Ternyata jawabannya tidak. Ada pasien mendapatkan antibiotik, ada pasien tanpa antibiotik, ini dibandingkan ternyata mortalitasnya tidak berbeda bermakna dengan P yang tidak signifikan 0,86. Jadi tidak akan mempengaruhi kematian walaupun itu pada kasus critical illness. Nah, penggunaan antimikroba yang berlebihan ya di beberapa negara itu ternyata berpengaruh terhadap kasus kematian akibat COVID-19. Ini saya dapatkan sebuah jurnal yang belum terbit, ini sebenarnya masih judulnya menarik sekali. Saya melihat topik yang menarik, makanya saya tertarik membaca yang ini. Antibiotic against COVID-19 and mitochondrial. Jadi urgent think out of the box. Ya, jadi harus berpikir out of the box. Karena dia mengeluarkan suatu hipotesis bahwa antibiotics may be a major faktor that negative affect immune system. Dia mengeluarkan hipotesis bagaimana antibiotik akan mempengaruhi imun sistem, malah akan memperburuk. Dan ini bisa dilihat dari gambar ini bahwa negara-negara dengan penggunaan antimikroba yang berlebihan, dengan kita melihat penggunaan antimikrobanya secara kuantitatif dengan menggunakan defined dilate dose, itu pada negara Italia, Spanyol, United Kingdom, France, kita lihat bahwa angka kematian akibat COVID-19-nya sangat tinggi. Bandingkan dengan negara-negara penggunaan antibiotikanya yang tidak berlebihan, seperti Denmark, Switzerland, Austria, Norwegia, dan Jerman, kita lihat angka kematian akibat COVID-19-nya tidaklah sebesar negara. Jadi ini kemungkinan dihipotesiskan berpengaruh. Sekarang kita bicara tentang antibiotika macrolide atau azithromycin. Bagaimana penggunaannya pada COVID-19. Tadi pembicara sebelumnya sudah menyebutkan bahwa efek imunomodulatornya, efek antiviralnya, dan pada beberapa studi, tapi studinya adalah studi in vitro, azithromycin terbukti menurunkan produksi daripada pro-inflammatory cytokine. Jadi sitokain pro-inflamasi akan diturunkan, apakah IL-8, IL-6, TNF-alpha, dan juga menurunkan stres oksidatif dan bisa memodulasi fungsi sel T helper. Di sini kita lihat bagaimana site of action atau bagaimana mekanisme kerja daripada azithromycin di dalam berfungsi sebagai antiviral. Kita kenal pada infeksi COVID-19 ada reseptor ACE2. Tadi Dr. Erlina sudah menyampaikan. Tetapi dikatakan ada juga reseptor yang lain, yaitu reseptor
CD100 inilah yang diblok oleh asitromisin. Sama seperti dalam teori bagaimana memberikan antibodi anti CD147. Dengan dibloknya ini akan terjadi adalah suatu ekspresi daripada interferon dan menstimulasi ekspresi gen sehingga menghambat masuknya virus ke dalam sel. Ini berasal dari pemikiran bahwa pada infeksi Plasmodium falciparum yang hampir sama, asitromisin juga sedang dikembangkan untuk memblok parasit, terutama dalam fungsi memblok antibodi terhadap reseptor CD147. Bagaimana dengan fluoroquinolones? Ya, dikatakan diberikan asitromisin atau levofloxacin. Saya mencari jurnal bagaimana sih kaitan fluoroquinolone dengan COVID-19. Ya, di sini ada suatu yang menyebutkan cold respiratory quinolone proved to beneficial as adjunct treatment in COVID-19. Di sini disimpulkan, based on their potential antiviral activity and immunomodulator property, jadi hampir sama. Quinolone itu dikatakan sebagai antiviral, immunomodulator, dan berdasarkan pharmacokinetic dan safety profile-nya, we propose the use of respiratory quinolone as adjuncts in the treatment of SARS-CoV atau Staph pneumonia. Jadi, fungsi dari fluoroquinolone yang disebutkan di sini bukanlah sebagai antimikroba. Jadi terapi tambahan dalam hal sebagai antiviral dan juga imunomodulator. Nah, sekarang kita lihat pada algoritma tata laksana COVID-19. Ini Dr. Erlina sudah menyampaikan tadi, Satgas Penanganan COVID-19 dan juga oleh Perhimpunan Profesi internis, dokter penyakit dalam, dokter anak, dokter anestesi, dan PRK ini mengeluarkan bagaimana penanganan COVID-19. Seperti Dokter Erlina sudah menyampaikan tadi, saya menggarisbawahi yang merah bagaimana pada ringan dan sedang oleh gugus tugas masih direkomendasikan pemberian asitromisin dan levofloxacin atau levofloxacin. Pada yang berat diberikan asitromisin levofloxacin, perhatikan ini di bawah nomor 4, tetapi di bawah ditulis lagi antibiotika spektrum luas sepanjang sebagai antibiotika. Nah, kalau kita kritisi sekarang, apakah efek daripada pemberian asitromisin dan levofloxacin yang kita bukan cari efeknya untuk anti mikroba, tetapi kita berikan, tentu akan tetap berpengaruh kepada antimikrobial resisten. Saya minta pendapat dari pakarnya resistensi antimikroba nanti. Dr. Hari Paraton bisa. Saya menilai dari sini. Jadi tetap potensi AMR akan sangat tinggi dengan pedoman yang seperti dianut saat sekarang. Ini dosisnya. Ya, bagaimana dosis pemberian antimikroba pada kasus COVID-19. Dikatakan penggunaan levofloxacin disarankan apabila pasien tidak dapat diberikan asitromisin atau ada infeksi bakteri. Lagi menyebut infeksi bakteri. Ya, tapi pada anak ceftriaxone disarankan. Dosisnya silakan disimak berapa lama diberikan, 5 sampai 7 hari. Ya, kita juga harus hati-hati. Nah, sekarang kita kembali ke klinis. Saya akan menyampaikan sedikit. Sebagai seorang klinisi, kita harus bisa membedakan ini pneumonia viral atau pneumonia bakterial. Ya, memang sulit untuk membedakan COVID-19 pneumonia dan bakterial pneumonia hanya berdasarkan gambaran klinis. Ada beberapa faktor independen daripada pneumonia bakterial. Ada akut onset daripada simptomnya, umur di atas 65, dan leukositosis atau leukopenia. Ini bisa dipakai sebagai prediktor independen. Sekarang beberapa hal yang bisa menjadi pembeda daripada COVID-19 viral pneumonia dengan bakterial pneumonia. Kalau COVID-19 viral pneumonia, dia ada suatu histori typical COVID-19 symptoms sekitar seminggu. Apa itu? Ya seperti batuk kering, demam, kemudian flu, nyeri tenggorokan, dan lain-lain. Ada suatu severe muscle pain, jadi ada myalgia, ada anosmia, kemudian breathless but no pleuritic pain, jadi napasnya berat, tapi tidak ada suatu nyeri pleura. Dan tentu dari anamnesa ada histori exposure terhadap kasus COVID-19. Itu sangat penting untuk menjadi penunjang. Kalau dia bakterial pneumonia, jadi ini lebih cepat
terjadi perburukan dalam hanya beberapa hari daripada simptom. Simptomnya lebih cepat perburukan. Tidak ada histori simptom COVID-19, jadi tidak seperti gejala-gejala yang jelas. Dan perhatikan ada suatu pleuritic pain pada bakterial pneumonia. Jadi ada nyeri pleura dan juga ada sputum yang purulen. Ini akan memperkuat dugaan klinisi bahwa memang ada bakterial pneumonia. Yang lain adalah dari onset, kita lihat viral pneumonia COVID-19 dengan bakterial berbeda. Kalau dia akut, itu lebih cenderung ke bakterial. Kalau dia insidious, dia perlahan, lebih cenderung ke viral pneumonia. Suhu lebih tinggi pada bakterial pneumonia dibandingkan dengan pada viral pneumonia. Nah, ada yang khas pada COVID-19 viral pneumonia adalah takikardi atau takipnu yang tidak sesuai dengan suhu. Artinya suhunya tidak tinggi. Ya, mungkin hanya saya ambil contoh 37,9, tetapi kita lihat nadinya sangat cepat atau napasnya cepat. Tolong klinisi juga perhatikan ini, mungkin ini adalah suatu COVID-19 viral pneumonia. Kemudian physical finding, temuan pada pemeriksaan fisik daripada paru tidak proporsional dengan tingkat derajat beratnya. Jadi bisa saja pemeriksaan fisik normal tetapi kok pasien kelihatan berat. Ya. Dan yang lebih jelas lagi membedakan viral pneumonia COVID-19 dengan bakterial pneumonia adalah kalau COVID-19 viral pneumonia itu adalah bilateral. Sedangkan bakterial pneumonia lebih cenderung unilateral. Ini salah satu yang bisa menjadi pembeda. Nah, sekarang kapan kita memberikan antibiotika pada kasus dugaan pneumonia bakterial atau inikah pneumonia akibat COVID-19? Saya mengutip ada beberapa pedoman yang bisa dipakai. Adalah suatu unlikely daripada bacterial infection concurrent. Jadi sangat kecil kemungkinannya bila mendapatkan data-data berikut. CRP, misalnya seandainya sejawat punya data C reaktif protein di bawah 100. Ada limfopeni, tidak ada netropelia. Kemudian ronsennya, imagingnya, baik CT scan ataupun chest X-ray, itu adalah klasik khas untuk COVID-19. Apalagi prokalsidoninnya di bawah 0,25. Bila ada data ini, tolong jangan memberikan antibiotika, tetapi tetap reassess daripada perburukan klinisnya. Ya, ini namanya unlikely. Jadi kita bisa pakai beberapa pedoman. Nah, sangat mungkin adalah suatu concurrent bacterial infection pada kasus-kasus CRP yang tinggi, ada netropelia, kemudian infiltratnya unilateral, ya, kemudian atau dia berupa konsolidasi lobaris daripada imagingnya. Apalagi pasien tersebut ada underlying COPD dan juga pasien bronkiektasis yang sangat mempermudah, jadi faktor hostnya dan prokalsitoninnya di atas setengah bisa menjadi pertimbangan kita untuk oh ini perlu antibiotika. Itu sedikit tentang trik bagaimana kita start antibiotika dari sisi klinis dan penunjang. Nah, sekarang kapan kita memberikan antibiotika pada kasus COVID-19? Tadi sudah saya sebutkan, bila ada suspek klinis infeksi bakteri. Tentunya klinis di sini kita mempertimbangkan karakteristik klinisnya dan data penunjang. Ya, klinisnya jelas, ada netrofilia, ada konsolidasi yang lober misalnya pada chest X-ray. Dan tidak boleh diberikan untuk profilaksis pneumonia bakterial. Sekali lagi saya ulang, tidak boleh profilaksis pneumonia bakterial pada kasus COVID-19. Antibiotik empirik, kalau kita putuskan memberikan antibiotika empirik secepatnya setelah diagnosis pneumonia. Kurang dari 4 jam, harus bisa kita mengambil keputusan yang cepat. Dan kalau kasus yang kita hadapi adalah kasus sepsis, maka itu kurang dari 1 jam. Antibiotika harus sudah masuk ke pasien. Dan pemberian antibiotika tanpa menunggu hasil pemeriksaan mikrobiologi. Tadi disampaikan, ambil spesimennya dulu, baru masukkan antibiotika. Tetapi jangan menunggu hasil pemeriksaan mikrobiologi. Berikan, tetapi ambil spesimen sebelum memberikan. Pertimbangkan data resistensi antimikroba lokal bila sejawat mempunyai data antimikroba lokal di tempat sejawat bekerja. Dan yang tidak kalah pentingnya, selalu perhatikan faktor host. Apakah pasiennya imun kompromis, apakah pasiennya pregnan, apakah ada penyakit sistemik yang lain, ataukah memang ada pasien tersebut mempunyai risiko untuk terjadi multi-drug resistant. Jadi, prosedur pemberian antibiotika pada kasus COVID-19 yang pertama
sejawat harus mengkomunikasikan dengan pasien. Tentunya komunikasi bahwa ini adalah ada juga kemungkinan infeksi bakteri berdasarkan data bla bla bla, kami memberikan antibiotika. Kemudian pemeriksaan mikrobiologi lakukan, tadi sudah disampaikan prosedurnya, dan tentunya kita melakukan PCR SARS-CoV-2 untuk gold standar diagnosis, diagnosis penunjang dengan chest X-ray, apakah chest X-ray ataukah CT scan yang lebih spesifik untuk melihat ground glass opacity, dan darah lengkap. Pemeriksaan darah lengkap mempunyai banyak sekali kontribusi untuk mendukung diagnosis. Dengan darah lengkap kita bisa melihat apakah ada leukopenia, apakah ada limfopenia, apakah ada neutrofilia mungkin bakteria, atau dan jangan lupa perhatikan juga trombosit. Ya, trombosit sering kita dapatkan menurun pada kasus-kasus COVID-19, tapi pada infeksi bakterial jarang kecuali sudah terjadi sepsis. Dan di beberapa kepustakaan disarankan juga melakukan pemeriksaan antigen tes dari urin untuk pemeriksaan Legionella dan pneumokokal. Kalau kita sudah memberikan antibiotika pada kasus COVID-19, kapan kita hentikan antibiotika? Bila sejawat ternyata dalam perjalanan tidak ada bukti infeksi bakteri, jadi ternyata tidak ada bukti, silakan dihentikan. Yang kedua, bila memang pasien positif SARS-CoV-2, jadi positif tetapi klinis dan penunjang konsisten. Jadi tetap hanya sesuai dengan COVID-19. Spesifik dia. Hentikan antibiotika walaupun sudah diberikan. Dan hasil penunjang daripada radiologi konsisten juga untuk COVID-19. Apakah dia bilateral, lebih dari 60%, di perifер, dia terutama, dan di lobus bawah. Kalau menemukan data penunjang seperti ini konsisten dengan COVID-19, ya kita harus menghentikan antibiotika untuk mencegah terjadinya resistensi yang bertambah berat. Sekarang antibiotika apakah perlu dilanjutkan? Pada beberapa kondisi kita perlu mempertimbangkan melanjutkannya dengan pertimbangan memang ada bukti klinis dan mikrobiologis. Walaupun SARS-CoV-2-nya positif. Ya, SARS-CoV-2 positif tetapi klinis dan bakteriologisnya memang menunjang infeksi bakteri, silakan dilanjutkan. Tetapi juga dilanjutkan kalau SARS-CoV-2-nya positif tetapi klinis dan radiologi tidak sesuai dengan pneumonia COVID-19. Contohnya begini, kalau SARS-CoV-2-nya positif, klinis dan radiologis tidak khas sesuai dengan tidak spesifik untuk COVID-19. Silakan. Jadi kemungkinan adanya koinfeksi bakteri masih mungkin. Tapi bila sejawat melanjutkan antibiotika yang sudah diberikan pada kasus COVID-19, tolong direview kembali antibiotika itu dalam 48 jam sambil menunggu hasil pemeriksaan mikrobiologi. Dan bila memungkinkan lanjutkan ke spektrum yang lebih sempit. Selalu antimicrobial stewardship program itu harus kita lakukan. Di sini dengan melakukan deeskalasi. Dan pemberiannya hanya 5 hari. Jadi jangan pemberian antibiotika yang berkepanjangan. Ini saya kutip bagaimana pemberian antibiotika yang bisa menjadi pilihan dari National Institute for Health and Care Excellence. Ya, jadi antibiotika yang dipilih malah adalah doxycycline, coamoxiclav, kalau yang berat baru levofloxacin. Jadi bukanlah golongan carbapenem dan lain-lain. Sekarang pertanyaan berikutnya, outline yang berikutnya. Apa risiko kalau kita memberikan antibiotika tidak rasional dalam era COVID-19? Yang pertama tentunya peningkatan antimikrobial resisten. Nanti program KPRA, nanti yang seperti disampaikan Dr. Hari terjadi akan tidak bisa terlaksana kalau kita memberikan antibiotika tidak rasional dalam era COVID-19 di sini. Dan jangan lupa ada suatu kecenderungan akan terjadi infeksi Clostridium difficile. Ya, kalau pemberian antibiotika berlebihan, jangan lupa. Kasus ini bisa terjadi kalau kita memberikan berlebihan dan jangka panjang. Dan pemberian yang inappropriate, yang tidak rasional akan menurunkan availabilitasnya. Nah, sekarang bagaimana penggunaan antibiotika dalam tata laksana COVID-19 di Rumah Sakit Sanglah Denpasar. Kami dari KPRA sempat mengutip, ini Bu Dewi yang mengutip beberapa kasus, saya coba tabulasi, tapi saya mohon maaf saya tidak berani melakukan suatu kualitatif ya dengan Giessen, nanti malahan hasilnya akan tidak rasional semua ya karena tidak ada indikasi kalau kita sebutkan. Tapi saya tidak menyebutkan itu di slide ini, tapi saya hanya menyebutkan bahwa angka-angka berapa yang didapatkan. Ternyata kita sebagian besar walaupun ini hanya 29 sampel, saya harapkan bisa mewakili keseluruhan ya samplingnya. Jadi 22 kasus itu ternyata diagnosis memang COVID-19 dengan CAP. Ya selalu ada CAP-nya.
itu kadang-kadang kita pakai semacam standar ganda, double standar, sehingga kita memperkuat memberikan antibiotika. Nah, makanya kita harus kembali untuk melihat data-data yang apa trik-trik yang saya sampaikan tadi untuk membedakan memang COVID-19 atau ada pneumonia bakterial. Tapi ada kasus yang COVID-19 hanya 5 kasus. Infeksi yang lain ada dengan ISK atau juga dengan typhoid fever. Dan bagaimana penggunaan antibiotikanya? Kita lihat di Sanglah pada kasus COVID-19, antibiotika yang paling banyak digunakan adalah azitromisin. Jadi sesuai dengan dugaan kita teori tadi, karena memang di prosedur pedoman yang tadi semua diberikan azitromisin ringan, sedang, dan berat, makanya azitromisin paling banyak. Kemudian levofloxacin juga tinggi. Ya, padahal kita tahu levofloxacin dan azitromisin tadi sudah disampaikan termasuk antibiotika yang harus watch ya. Jadi harus dengan pengawasan karena risiko resistensi yang tinggi. Dan di sini kami mengutip bahwa antibiotika cephalosporin juga banyak digunakan, itu cefoperazone, ceftriaxone, dan sampai menggunakan carbapenem. Ada meropenem 3 kasus. Ya, jadi lumayan penggunaan. Di samping ada menggunakan metro, amikacin, cefoperazone, sulbactam. Ini data yang kami dapatkan kasus COVID-19 bulan Juni yang kemarin. Baik, demikian presentasi saya sebagai take home yang ingin saya selipkan lewat presentasi saya ini kepada peserta webinar pada siang ini adalah yang pertama, penggunaan antibiotika pada infeksi COVID-19 hanya pada kasus yang terdapat bukti adanya infeksi bakteri. Bisa dia koinfeksi atau superinfeksi. Yang kedua, koinfeksi bakteri pada kasus COVID-19 relatif rendah, saya sebut, relatif rendah, hanya 8%. Sehingga pemberian antibiotika secara empirik pada semua kasus COVID-19 adalah tidak rasional. Dan yang ketiga, penggunaan antibiotika yang tidak rasional dalam tata laksana COVID-19 akan menyebabkan ancaman antimikrobial resisten yang semakin besar. Dan yang keempat, kelima, saya kutip dalam bahasa Inggris, Antibiotic Stewardship Program, ini penerjemahan dari Dr. Hari Paraton tadi, penata gunaan antibiotika karena tidak bisa diterjemah, should be put into place or continue among COVID-19 patient. Jadi harus dilakukan pada pasien-pasien COVID-19. Dan yang terakhir, don't neglect antimicrobial stewardship principle in COVID-19 era. Jangan mengabaikan kaidah-kaidah penataan gunaan antibiotika, prinsipnya yang benar di dalam era COVID-19 ini, sehingga kita semua bisa terselamatkan dari antimikrobial resisten yang mengancam kita, dan mudah-mudahan kita juga bisa selamat dari kasus-kasus COVID-19. Demikian Dr. Suranadi selaku moderator presentasi saya, mudah-mudahan bisa disimak dengan baik dan ada manfaatnya. Terima kasih.